Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadits asy-syarif, ittaqillaha haitsu ma kunta wa 'adbi isayatal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sholat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah yang pertama dan yang paling utama, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pangapunten, Allah telah memberikan kita itu banyak sekali nikmat. Namun dari segala nikmat itu, sudahkah kita ini bersyukur? Kenapa para penceramah setiap kali membuka ceramahnya itu menyuruh kita untuk selalu bersyukur kepada Allah? Karena di dalam Al-Quran itu disebutkan wa qalilum min ibadiyas syakur, dan sungguh sedikit sekali hamba-hambaku yang mereka itu mau bersyukur kepada Allah. Maka ada seorang sahabat itu yang pernah doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma ja'al min qalil, ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang yang sedikit. Maka sekelas Umar bin Khattab niku kaget, wah panjenengan kok ndonga ki aneh. Ndonga kok nyuwun dijadikan orang yang sedikit. Padahal Rasulullah itu bangga kalau umatnya jumlahnya banyak. Ternyata wonten maknanipun Bapak Ibu. Kenapa sahabat ini kok sampai minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dijadikan termasuk tiang-tiang sing jumlahnya sekedhik? Ternyata di dalam Al-Quran beliau mengutip wa qalilum min ibadiyas syakur, dan sungguh sedikit sekali hamba-hambaku yang mereka itu pandai bersyukur kepada Allah. Maka bagaimana syukur kita itu kepada Allah? Apakah kita ini hanya cukup alhamdulillah sudah bersyukur kepada Allah? Ternyata mboten Bapak Ibu. Rasa syukur kita itu akan sempurna manakala setiap kenikmatan yang kita gunakan, yang telah Allah berikan, kita gunakan untuk taat kepada Allah. Mata digunakan untuk tadarus Al-Quran, badannya sehat digunakan untuk ngaji. Lah niku semuanya tanda syukur kita kepada Allah. Maka ada ulama itu yang mengatakan kullu nikmatin la yubalighu ilallah wa hiya baliyatun. Ya, kullu nikmatin la yuqarribu ilallah fa hiya baliyatun. Setiap nikmat yang tidak mendekatkan diri kepada Allah, maka nikmat itu akan menjadi musibah, baik di dunia atau di akhirat. Jadi nikmat itu besok ditanyakan sama Allah. Panjenengan sehat,
kangge napa? Nggih. Apa akeh dolane, apa akeh ngajine, engko ditangletke. Nggih, akeh ngayape, apa akeh salate, ditangletke. Maka semua itu, setiap nikmat itu besok ditanya sama Allah. Kalau kita tidak menggunakan untuk ketaatan, maka yang datang adalah musibah. Musibah di akhirat itu ya berat. Ya, berat. Ya, berat banget. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, monggo sholawat dan salam tak lupa kita junjungkan pada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa meniti setiap sunah-sunahnya hingga hari kiamat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam hari ini bisa bersilaturahim pada panjenengan semua, bermuajahah. Matur suwun. Alhamdulillah dalam kondisi hujan, Pak. Jadi berangkat itu tadi wes hujan. Paling jenengan miro-miro paling sate ra teko udan. Karena nek ustaz niku wajib teko Pak ning pengajian, Pak. Tapi nek jamaah niku hukume sunah. Jadi jenengan niku teko mriki niku mempunyai kelebihan yang sangat banyak karena mau melaksanakan yang sunah. Nek ustaz ra teko pengajiannya bubar. Nah, maka ya tak waleke Pak. Bismillah berangkat, alhamdulillah selamat sampai di sini. Karena udan ngeten kan penake kan ten griya ndelok TV karo ngopi. Nek rak ya rada nganu sithik karo ngaji. Oke, leres mboten, Pak? Oke, udan-udan mangkat barang musate kan. Tapi insyaallah berkumpulnya kita di sini itu ya luar biasa. Ya, kita mau meninggalkan kenyamanan menuju untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Niki pilihan kita insyaallah pilihan yang baik. Gelem ngaji meskipun banyak rintangan yaitu hujan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan ya kajian kitab fikih kita, kitab fikih sunnah. Kemarin kita sudah membahas macam-macam najis ya, termasuk salah satunya itu bangkai. Yang mana kemarin ada yang menanyakan bagaimana hukum ulat itu ya, ulat napa? Jati. Gendon. Itu Bapak Ibu, kalau dari segi hukum boleh untuk dikonsumsi. Tapi ketika itu kok ada makanan yang lebih baik, ya lebih baik memilih yang baik. Karena Islam itu ditata dengan akhlak. Ditata betul dengan akhlak. Contoh dulu Rasulullah SAW itu ketika ditawari biawak. Biawak ngertos jenengan? Apa? Mencawak niku. Ketika Khalid bin Walid niku dulu seneng, wong senenge perang, Pak. Opoe dadi pangan. Khalid bin Walid niku kan sering keluar daerah. Keluar daerah kemudian sering melakukan jihad fisabilillah, sering safar. Maka yang namanya biawak itu kadang dimakan. Maka ketika Khalid bin Walid itu menyodorkan daging biawak kepada Rasulullah, Rasulullah itu tidak memakan, hanya mendiamkan. Ketika Rasulullah diam ini, banyak yang menafsirkan bahwa Rasulullah itu tidak biasa dengan makanan seperti itu, karena tidak biasa di daerahnya, terutama di Madinah atau di Mekah, karena tidak terbiasa. Maka Rasulullah itu tidak mengharamkan dan juga tidak melarang, boleh. Ya, maka sama dengan hal kayak semacam gendon ataupun ulat itu tidak masalah. Ya, tidak masalah. Dengan catatan Bapak Ibu, satu, panjenengan tidak jijik. Ya, nak jijik niku wis hukume benten. Ya, tapi panjenengan seneng wasange. Ora rasane enak wong di kayak kecap mangane ngentekke sego. Tapi nek saged nek ada yang lebih baik ya lebih baik. Ya, makanan itu kan ora mung halal, Pak, tapi thayyib. Ngoten nggih? Halalan thayyiban. Ngoten nggih? Jadi bisa dipahami. Ojo sing penting wis penting halal. Ya nek ukurannya seperti itu kadang kita tidak merhatikan akhlak, Pak. Ya, akhlak itu padahal lebih utama daripada ilmu. Jadi akhlak itu di atas, akhlak itu paling tinggi, di bawahnya ilmu.
Maka manusia itu kalau kita ini orang beriman, ketika mau makan itu yang kita perhatikan akhlak dulu. Kecuali kalau kondisi darurat itu jenengan benten malih hukumnya. Ya. Maka ada beberapa bangkai yang halal, ya, termasuk belalang dan ikan. Contoh kemarin ada yang bertanya tentang jangkrik. Jangkrik itu gimana? Itu bisa dikiaskan dengan belalang. Jadi dibolehkan. Tapi konteks hadisnya itu menggunakan belalang dan ikan. Dan ini halal. Ya, jelas kehalalannya dan banyak manfaatnya bagi tubuh. Kemudian yang selanjutnya kemarin kita bahas ya, bangkai binatang yang tidak mempunyai darah. Itu juga tidak masalah ketika sudah masuk di kayak minuman atau yang lainnya, makanan seperti semut atau yang lainnya. Kemudian tulang bangkai, tulang dari bangkai itu boleh digunakan enggak Bapak Ibu? Boleh ya. Jadi jenengan misalkan sing gadah wedhus wonten iki. Ya, misalnya wonten. Nah, misalnya wedhusnya meninggal. Kira-kira dikubur napa dimanfaatkan, Pak? Hah? Kubur bar kuwi di napa dumungke ten masjid mboten. Kan musibah nih. Jadi ketika kita ini mendapatkan kambing yang meninggal, itu kita boleh memanfaatkannya, tapi tidak memakannya. Ya, dikonsumsi kita tidak boleh. Bagaimana cara memanfaatkannya? Satu, kulitnya boleh disamak. Ya, kulitnya boleh disamak. Kemudian tulang-tulangnya itu boleh digunakan, karena tulang-tulangnya itu suci. Ya, kalau dulu di zaman Rasulullah itu ada yang menggunakan gading gajah, itu digunakan untuk sisir. Yang artinya hal seperti ini, bangkai itu yang tidak boleh adalah dikonsumsi. Adapun memanfaatkannya seperti kulitnya, kemudian tulangnya itu dibolehkan. Jadi itu hukumnya tetap suci. Kalau kulit, ya itu syaratnya harus disamak. Ya, karena di sini disebutkan hadis dari Ibnu Abbas dulu pernah ya disebutkan tasaddaqu alayya maulatun, telah bersedekah kepadaku maulatun seorang pembantu li Maimunah bisyatin famatat. Maimunah itu pernah diberi sedekah domba. Kemudian domba itu mati. Setelah mati Rasulullah mengatakan, kenapa kamu tidak mengambil manfaat dari bangkai itu, termasuk dari kulit atau yang lainnya, tulang. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dihormati Allah, kemudian yang kedua, ya, yang termasuk benda-benda najis, yang pertama tadi bangkai, yang kedua adalah darah. Ya, darah itu hukumnya najis, entah itu binatang yang halal atau yang haram. Kayak contoh kambing itu nek disembelih itu darahnya hukumnya najis dan haram untuk dikonsumsi. Karena dulu pernah ada yang setiap menyembelih kambing kemudian darahnya itu diapakan? Ditampung di ember. Terus dimasak, itu namanya apa Pak? Hah? Saren ya. Saren ya leres. Lah kemudian itu diiris kecil-kecil jadi daging. Lah itu hukumnya haram, tidak boleh. Adapun ketika kita nyembelih ayam. Ya, nyembelih ayam kemudian wis dibubuti, wis dimasak. Ya, dipotong-potong kecil-kecil dimasak, kemudian pas dicakot, Pak. Kok tiba-tiba ada darahnya? Niku hukumnya pripun? Halal. Enak ya. Jadi sah, meskipun itu jumlahnya sedikit, ya di dalam ayam, kok dicakot kok masih ada darahnya sedikit-sedikit, itu tetap dimaafkan. Ya, tetap dimaafkan. Kecuali kalau jenengan sudah niat, ya darahnya dikumpulkan jadi satu banyak kemudian dimasak, itu hukumnya menjadi haram.
Lah terus bagaimana ketika darah itu nempel di baju? Jenengan sholat, ya, kemudian ada darah yang mengucur dari luka. Kalau darah itu tadi dihukumi sebagai najis dan haram, maka bagaimana ketika darah itu keluar saat kita ini sholat? Nah ibu-ibu nek keluar darah kan sholatnya langsung batal, Pak. Oke, sholat Allahu Akbar, rakaat kedua kok ngerasa ono sing metu, berarti sholatnya langsung batal otomatis. Paham jenengan maksudnya ibu-ibu, Pak? Haid nggih, nek pas haid, sholat kok haid keluar ya itu sholatnya langsung batal. Tapi nek laki-laki misalnya punya luka di tangan, tiba-tiba sholat Allahu Akbar, bar sujud, berdiri, lukanya keluar. Kira-kira perlu menghilangkan darahnya itu atau mengulang sholatnya? Maka disebutkan Bapak Ibu, dulu pernah para sahabat itu ketika mereka itu sedang berperang, kemudian mereka itu mengobati luka-lukanya. Ya, nek perang zaman riyen nganggone pedang, Pak. Nek sakniki nganggone napa? Brem nggih, gampangnya ngoten. Ya, nganggone brem, mbuh AK-47, mbuh M16, pokoknya jenenge brem. Gampangnya ngoten. Nek dulu kan ketika para sahabat itu perang, itu kan kena pedang, kena tombak, tangannya itu kadang berdarah. Setelah diobati mereka sholat, ketika darahnya keluar, mereka itu tidak membatalkan sholatnya. Dengan catatan keluarnya wajar sedikit, tidak banyak. Oke, tidak banyak. Ini masih dimaafkan. Jadi darah yang keluar saat kita sholat dari luka yang ada di tubuh kita, itu ketika sedikit sholatnya tetap sah. Oke. Atau darah yang juga dimaafkan, darah nyamuk. Jenengan sholat, ya, di wajahnya itu ono nyamuk, Pak. Ya, jenengan rak krasa ngeplek gini. Plek. Kan bekas abang ngoten. Bar salat salam, Mas, kuwi ana lemute ana getike. Kira-kira nek panjenengan meh mulangi salate napa meh dimaafke, Pak? Wis dimaafke wae, dimaafu. Memang seperti itu. Jadi ketika kita sholat, ya, kok ada darah nyamuk tadi, itu dimaafkan. Termasuk juga bisul. Ya, nanah itu kan juga termasuk najis. Itu masih dimaafkan. Tapi selama ketika panjenengan sholat, sebelum sholat itu dibersihkan terlebih dahulu. Ya, jadi darah itu meskipun ada di dalam tubuh kita, itu ketika keluar dari tubuh hukumnya menjadi najis. Tubuh kita kan ini ada darahnya, Pak. Itu kan sebenarnya najis. Sebenarnya. Tapi kalau kita mau berpikir ketika darah itu keluar, lah itulah yang disebut dengan najisnya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian yang selanjutnya yang menjadi barang-barang najis, benda-benda najis yang ketiga adalah daging babi. Ya, niku babi niku jelas haram, Pak. Nggih, ten Al-Qur'an disebutkan bahwa babi itu haram untuk dikonsumsi. Maka banyak ulama yang menyebutkan ketika daging babi itu, maka cara membersihkannya hampir sama dengan anjing. Ya, yaitu dicuci 7 kali, salah satunya dengan apa? Asin. Ya. Dan babi ini kalau kita lihat dari segi kesehatan Bapak Ibu, itu ngeri sekali untuk tubuh kita. Jenengan kan kalau lihat di hari ini, Pak, itu yang namanya media sosial itu ngeri. Jadi barang sing haram niku dikombinasi bagaimana terasa nikmat, terasa indah, pengen merasakan. Saat ini kan lagi musim-musimnya apa? Babi guling. Wah, ini apa itu? Babi guling. Jadi kan ngetos nggih babi guling. Niku kan biasanya ten pundi? Ten Bali. Ya.
Niku nek bakar niku suwi Pak, diputer. Maka namanya babi napa? Guling. Ketika dimakan rasanya kayak kerupuk jari. Kulitnya itu. Lah karena saking ya diiming-imingi begitu enak, akhirnya banyak orang yang pengen rasa. Ya, maka sesuatu yang sudah Allah haramkan ya tetap haram, Pak. Ya, maka jangan tergiur dengan ibaratnya rasa yang enak, mantap. Wah, jangan. Kita sebagai orang muslim itu perhatikan dua hal, halal dan haram. Ya, maka kalau hidup kita ini Bapak Ibu tertata, ya pernah kan dulu ada sahabat itu yang tanya Rasulullah, kalau ini kok bisa dilaksanakan jaminannya surga. Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika saya ini sholat 5 waktu, kemudian puasa Ramadan, menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, apakah saya masuk surga? Rasulullah mengatakan, ya kamu akan masuk surga. Jadi orang muslim itu Bapak Ibu hidupnya itu dia akan berpikir ini halal atau ini haram. Ora iki enak iki ora. Niku mboten. Nggih. Jadi yang jadi ukuran itu halal dan haramnya, bukan enak dan tidak enaknya. Jenengan nate rasan babi guling mboten, Pak? Insyaallah mboten nggih. Wong tiyangé soleh-soleh sedaya. Tiyangé saya sedaya. Tapi nek jenengan mireng niku rasane enak mboten, Pak? Nah, lucu to. Rasane mak kriuk-kriuk masaknya kok enak, pengen nyicipi. Tapi orang muslim itu enggak boleh tertarik dengan seperti itu. Kalau yang haram ya harus tetap kita haramkan. Jadi babi itu najis, segalanya najis, Pak. Jadi seluruh tubuh babi itu najis. Ya, maka jangan sekali-kali ya ngemek babi ini. Apalagi kok sampai memelihara. Ya. Kemudian yang selanjutnya, barang-barang yang termasuk najis yakni muntah. Ya, tahoyak. Muntahnya manusia atau hewan-hewan yang lainnya. Kencing dan kotoran manusia. Itu semuanya hukumnya najis. Ya, termasuk muntah. Maka di sini disebutkan untuk kencing, ya, kencing manusia itu untuk bayi laki-laki. Ini ada pengkhususan. Jadi kencingnya bayi laki-laki yang belum diberi makanan. Dia hanya mengkonsumsi ASI. ASI, Pak. Air susu ibu. Saiki nek nganu nek diucapke rada ora penak, Pak. Air susu Umi. Lah niku nek disingkat niku wah ya Allah. Jenengan aja ngomong ya. Nggih. Kan saiki manggile Umi karo Abi. Ya malah disingkat air susu Umi, enggak usah disingkat, Pak. Ya. Maka khusus bayi yang belum dikasih makan biasanya berapa bulan? 6 bulan. Iki nek sarane bidan niku 6 bulan. Nggih, terus Mas Wawan nggih. Ini kan garone bidan niku. Bidan mboten, Pak. Nggih. Niku kan 6 bulan. Nah, selama 6 bulan ketika minum ASI bagi laki-laki, ketika dia itu kencing, maka cukup diperciki. Diperciki niku jenengan ngambil air kemudian dipercikkan, dicipratkan. Itu sudah suci. Beda dengan bayi perempuan. Ya, bayi perempuan itu memang harus dicuci, Pak. Baik itu tidak dikasih makan, hanya ASI saja, atau setelah dikasih makan, itu harus dicuci. Nah dulu ketika saya mempelajari kitab ini Bapak Ibu, saya tanyakan kepada guru saya yang di pondok, beliau Ustaz Fathur Rahman, beliau mengatakan gini, bahwa untuk bayi laki-laki kenapa hanya diperciki? Karena bayi laki-laki itu sering kencing daripada bayi yang perempuan, yang wanita. Beliau mengatakan alasannya seperti itu. Atau kalau di dalam kitab ini disebutkan Bapak Ibu, alasannya dikarenakan bayi laki-laki itu sering digendong.
Jenengan nek duwe bayi laki-laki kan seneng, Pak. Kadang digendong-gendongke tanggane. Nek orang Arab dulu, Bapak Ibu, ngapunten, pas zaman jahiliyah itu yang dibunuh bayi laki-laki napa perempuan? Perempuan. Maka orang Arab itu karakternya itu masih terbawa. Karakternya itu masih terbawa. Yakni bayi laki-laki itu banyak diminati karena satu bisa perang, ya, kedua bisa mencari maisha segalanya. Maka dibanggakan ketika punya bayi laki-laki. Karena seringnya digendong ke sana kemari, itu menjadi dimudahkan hukumnya, dimakfukan. Jadi ketika membersihkan bayi yang dia umurnya itu belum dikasih makan, itu cukup diperciki ketika bayi laki-laki. Tapi kalau perempuan beda, dia harus dicuci. Nggih. Saged dipahami nggih. Kemudian Bapak Ibu, misal kita punya anak bayi, ini kita masuk ke sholat dulu biar kita lebih paham. Biasanya sekarang bayi-bayi itu, ya, para bayi sekarang di zaman yang modern ini biasanya bayi itu pakai pampers. Ya. Ketika kita sholat, boleh enggak kita ini menggendong bayi? Ya, kalau dulu para di zaman sahabat itu pernah ada sahabat Rasulullah SAW ketika sholat juga menggendong bayi. Bahkan Rasulullah ketika jadi imam itu ada cucunya yang nangis itu juga digendong. Bahkan ketika Rasulullah sujud itu cucunya naik di pundaknya sampai sujudnya lama. Jadi Rasulullah sujud itu lama. Wah, ternyata di atas ya pundaknya Rasulullah ini ada cucunya. Lah sing jamaah gremeng, Pak. Iki napa kok salat sujude suwi? Apa kira-kira husnul khotimah nek ngoten nggih. Maka boleh Bapak Ibu ketika jenengan salat itu menggendong bayi. Tapi dengan catatan bayinya dalam kondisi suci. Lah bagaimana ketika hari ini pakai pampers? Pakai pampers itu juga boleh. Jadi gendong bayi yang dia pakai pampers kemudian kencing di dalamnya, di dalam pampers. Maka itu dibolehkan untuk digendong. Jadi jenengan sholat sambil gendong bayi gini boleh. Ya, tidak ada larangan karena Rasulullah juga mengajarkan. Tapi ada catatan lagi Bapak Ibu, kalau pampesnya itu sudah penuh, ya wis gombol-gombol teles, niku tidak boleh untuk digendong. Mengakibatkan apa? Najisnya itu keluar dari pampers. Jadi jenengan nek salat kok anake rewel Bapak Ibu, digendong ndak masalah, dibolehkan, tidak dilarang. Pak, kalau banyak gerak nanti batalkan enggak? Tidak. Ya, tidak membatalkan sholat. Ya, asalkan aja digendong lek bali jenengan lah niku salate batal. Ya, anake nangis lagi jamaah, salat digendong bar kok nangis ra meneng-meneng jenengan metu wae. Lek bali ning omah lah niku salate batal. Kecuali kalau digendong azan itu tidak membatalkan sholat panjenengan semua. Saged dipahami nggih? Nah, jadi muntah, kencing, kalau kencing manusia sudah dewasa itu ya harus dicuci. Muntah pun juga hukumnya najis, ya harus dibersihkan. Tapi ini najisnya itu najis yang ringan. Kemudian yang ketujuh, ya, yang termasuk benda-benda yang najis juga itu adalah wadi. Wadi, Pak. Ngertos mboten jenengan? Napa istilah baru niki? Wadi itu apa? Air putih kental yang keluar mengiringi kencing. Mungkin jenengan mengalami ketika ngapunten nggih, pas kencing kemudian setelah kencing itu ada semacam cairan yang warnanya putih dan itu kental. Beda dengan air kencing.
Nah, maka itu dinamakan dengan wadi. Ya, saged dipahami nggih. Wadi ya. Jadi setelah panjenengan kencing, ini terjadi setelah kencing, Pak. Jadi setelah kencing selesai, ya airnya sudah habis, itu terkadang secara tidak sengaja cairan ini keluar. Cairan ini keluar. Maka ketika cairan ini keluar, apakah kita harus mandi? Tidak. Maka ketika cairan ini keluar cukup dibersihkan, kemudian kita berwudu. Itu sudah cukup. Jadi membersihkannya sebagaimana ketika kita kencing. Ya, niku masalah wadi. Kemudian yang ke-8 itu madhi. Wadi, madhi. Kalau madhi itu disebutkan air putih yang bergetah yang keluar sewaktu mengingat hubungan badan dengan istri atau suaminya. Ya. Ngapunten niki nggih rada bahasane rada nganu Pak niki, Pak. Nggih, tapi awake dhewe kudu paham, ngoten lho maksudnya men paham. Niki ten masjid yo rada nganu sithik niki, tapi bahasane tak sederhanakan. Jadi madhi itu biasanya keluarnya Bapak Ibu ketika kita ini mengingat-ingat ya hubungan suami istri. Ya, jadi di otaknya ini ya ingatnya hubungan suami istri. Biasanya ketika mengingat itu kan ada ngapunten nggih semacam gairah. Ya, semacam gairah, semacam nafsu yang menjadikan tegang. Tegang itu di bagian pusat. Ngertos nggih, bagian pusat nggih. Nah, ketika itu tegang, nggih, itu biasanya keluar cairan. Cairannya warnanya putih. Nah, maka cairan yang seperti ini itu hukumnya najis. Maka dulu pernah Ali bin Abi Thalib ya, itu termasuk sahabat yang sering mengeluarkan madhi. Maka karena seringnya keluar, ya keluar madhi itu gara-gara mengingat hubungan suami istri, beliau itu mau bertanya kepada siapa bingung, Mbak. Nek tanya sama Rasulullah, itu kan anaknya Rasulullah dinikah sama siapa? Ali bin Abi Thalib. Nek aku takon, aku izin. Maka Ali bin Abi Thalib itu pinter. Wes, nak ngono, aku tak golek koncoku, tak kontakoke kepada siapa? Rasulullah. Akhirnya apa, Pak? Tanya. Tolong tanyakan sama Rasulullah. Saya ini tanya malu. Karena anaknya itu tak nikah saya. Saya malu betul. Akhirnya benar sahabat tadi yang diutus sama Ali tanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, bagaimana orang yang sering mengeluarkan madhi itu? Apakah dia itu wajib mandi atau tidak? Maka dikatakan Bapak Ibu, ketika kamu keluar madhi, maka cukuplah basuh kemaluanmu, kemudian berwudu. Oke, berwudu itu sudah cukup. Karena dulu pernah ada sahabat yang bernama Sahal bin Hanif. Sahal bin Hanif itu ketika keluar madhi, Pak, ya bersenggama, ingat, ya dipikirkan, kemudian tegang semuanya, keluarlah cairan itu. Ketika cairan itu keluar, dia mandi, Pak. Jadi tanpa bertanya kepada Rasulullah, kemudian dia mandi. Setelah mandi, kejadian itu terulang terus. Nyesuke kelingan metu meneh. Kelingan metu meneh. Akhirnya dia atus terus yo kesel, Pak. Ya, sedina kadang atus ping 5 kesel. Akhirnya apa? Tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini gimana? Maka beliau mengatakan, ya ketika kamu keluar madhi, cukup bagimu itu untuk membersihkan kemaluanmu, kemudian berwudulah. Itu sudah cukup. Ya, ini masalah madhi, Pak. Nah, kalau terkena pakaian antara wadi dan madhi, itu apakah harus dicuci atau hanya diperciki? Nah, maka disebutkan Bapak Ibu, ketika itu madhi, maka
dan madhi, ya maaf, madhi dan wadi itu cukup untuk diperciki. Ya, jadi tidak sampai dicuci. Ya, diperciki sudah cukup. Karena ya yang paling banyak keluar itu adalah madhi. Maka saking banyaknya keluar itu dimakfu. Jadi tidak harus dicuci, dicelup banyu, dikucek-kucek, tidak, cukup diperciki. Oke. Maka para ulama itu dulu ketika mereka itu sehabis kencing, ya, sehabis kencing, kemudian mereka itu sering melakukan sunnah memercikkan air kekemaluan. Itu Rasulullah juga ngajari seperti itu, Pak. Fungsinya apa? Untuk menghilangkan was-was. Biasanya gini, ketika kita kencing, ya, kemudian kalau kita tidak memercikkan sedikit air ke daerah kemaluan kita, itu kadang kita berpikir, ini mau opo kenang. Akhirnya malah was-was, Pak. Sholatnya menjadi tidak tenang. Agar was-was itu hilang, Rasulullah itu mengajarkan setiap kita kencing, itu disunahkan untuk memercikkan sedikit air. Ya, sebanyak 3 kali, 3 percikan. Itu nek jenengan sakit nglakoni nggih monggo, tapi nek wis mantep bersih ya enggak masalah. Ngoten. Nggih. Jadi madhi itu cukup dipercikkan dengan air karena sering keluar ya bagi wanita maupun laki-laki. Nah, kemudian niki 9. Mani, Pak. Ya, kalau mani itu ya hukumnya suci, tidak najis. Jadi ada wadi, ada madhi, ada mani. Kalau wadi itu keluarnya setelah kencing. Kalau madhi keluarnya ketika ingat berhubungan suami istri. Atau kalau mani itu setelah panjenengan ngapunten, ya berhubungan suami istri kemudian sampai keluar mani. Maka mani itu hukumnya suci, tidak najis. Ya, ini para ulama banyak yang sepakat. Meskipun ada sebagian ulama yang mengatakan itu hukumnya tetap najis. Tapi Rasulullah menguatkan Bapak Ibu di dalam hadisnya bahwa mani itu sebagaimana ingus yang hukumnya itu tetap suci. Jadi ketika pakaian itu terkena mani, ketika basah maka dicuci sampai maninya hilang. Tapi kalau kering itu cukup dikerik, ya tidak sampai dicuci. Dan hukumnya ketika digunakan untuk sholat itu tetap boleh karena dia suci. Tapi kalau orang keluar mani Bapak Ibu, entah itu berhubungan suami istri atau karena saking kedinginan, patisen, ya, sehingga keluar mani. Maka orang yang seperti ini harus wajib mandi. Mandinya apa? Mandi wajib. Ya, mandi wajib itu kan tidak seperti mandi biasa. Ada tuntunannya. Ya. Pertama kan mencuci apa? Tangan. Kemudian kemaluan, berwudu, ya. Kemudian membasuh rambut. Ya, membasuh rambut. Rambutnya itu dibasahi semua, Pak. Ya, dibasahi semua sampai tidak ada yang kering. Baru ya menyiram air dari sebelah kanan 3 kali, kiri 3 kali. Kadang ada yang gini ngapunten. Syarat kita ini mandi itu harus dengan air mutlak. Syarat mandi wajib itu harus menggunakan air mutlak. Air mutlak itu apa? Suci dan mensucikan. Maka ketika kita ini ya mandi wajib itu tidak boleh disambung dengan air yang mustakmal, Pak. Contoh gini. Biasanya ketika kita ini mengusap rambut itu biasanya bersambung dengan sampo. Cara gampangnya wah ben ringkes. Pas rambutnya teles tak samponi sisan men resi. Kemudian mengguyurkan apa?
air ke sebelah kanan 3 kali, ke kiri 3 kali sampai seluruh tubuh terkena air. Maka Bapak Ibu, ketika kita ini ya samponan tadi, itu kan air sudah bercampur dengan apa? Sampo. Dengan sabun. Maka banyak yang mengatakan ini tidak dianjurkan. Maka kalau kita ini benar-benar mau mandi wajib, selesaikan dulu hajatnya. Jadi nyuci tangan kan biasanya digosokkan dulu ke jeding, ya ke tembok, digosokkan dulu tangannya, baru dicuci 3 kali, mencuci kemaluan, kemudian berwudu, kemudian ya rambutnya ini dibasahi semua. Setelah dibasahi semua, kemudian mengguyurkan air sebelah kanan 3 kali, kiri 3 kali, baru setelah selesai jenengan hajatnya silahkan, mau samponan, mau ya sabunan ya monggo. Asalkan tadi ya ada samponan itu lebih baik ditunda dulu, Pak. Karena syarat wajibnya ya kita mandi itu menggunakan air mutlak yang ia suci dan mensucikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan. Pesan dari Ustaz Wawan tadi, nanti ada pertanyaan sebelum 10 menit sebelum isya. Ngoten-ngoten ya. Kita lanjutkan. Yang ke-10, yakni kencing dan tahi binatang yang tidak dimakan dagingnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dulu pernah ada seorang sahabat yang memberikan kepada Rasulullah SAW ketika mau beristinjar. Jadi Rasulullah itu minta istinjar, ya mau bersuci dengan batu. Maka ada seorang sahabat itu yang mencari batu. Ternyata sahabat itu hanya mendapatkan 2 buah batu. Wah, ini kok loro tok. Akhirnya saking bingungnya, wis goleke ngapunten, kotoran keledai. Ya ora tok bunder ngono jarene, Pak. Ya, dicari kotoran ya keledai, hewan keledai itu. Maka Rasulullah itu ketika mau bersuci, ya, beliau hanya menggunakan 2 batu itu. Kemudian membuang yang tahi keledai itu, dibuang. Maka dalam hal ini Bapak Ibu, bahwa yang namanya kotoran binatang itu tidak bisa digunakan untuk bersuci. Ya, harus menggunakan tadi batu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, mengenai binatang yang tidak dimakan dagingnya, itu kotorannya di sini disebutkan. Ya, mengenai kencing atau tai hewan yang dimakan dagingnya, di antara ulama yang mengatakan suci. Jadi binatang yang dagingnya itu dimakan, Bapak Ibu. Contoh seperti apa? Unta, sapi, kambing. Itu kan dagingnya boleh dimakan. Maka kotorannya, ya, kencingnya itu disebut sebagai suci. Ini menurut pendapat Imam Malik, Imam Ahmad, dan segolongan dari ulama mazhab Syafi'i. Ya. Maka Ibnu Taimiyah juga mengatakan, ya, tak seorang pun di antara sahabat yang mengatakan najis. Bahkan mengatakan najis itu adalah ucapan yang dibuat-buat, yang tidak ada dasarnya di kalangan sahabat yang terdahulu. Jadi hewan yang dagingnya itu boleh dikonsumsi, maka kotorannya tidak najis. Bahkan ada satu hewan Bapak Ibu yang air kencingnya itu bisa jadi obat. Ini kita tertera dalam hadis. Dari sahabat Anas radhiyallahu an itu berkata, qatima unasun min ukulin au urainatin fastawahu matinatan. Ya, fa amarahum Nabi sallallahu alaihi wasallam biliqahin wa ayang sarafu minal abwaliha wa albaniha. Dahulu ada orang-orang dari Ukul.
Ya, dan Urainah datang ke Madinah ditimpa sakit perut. Jadi ada orang Ukul dan Urainah yang mereka datang ke Madinah dalam kondisi perutnya sakit. Maka Nabi pun menyuruh mereka untuk mencari unta perahan. Ya, unta yang dapat diperah susunya dan supaya minum kencing dan susunya. Ya, jadi air kencing unta dan susunya itu bisa menyembuhkan sakit perut. Percaya mboten jenengan iki. Ya, pasangnya kok nggak bisa diterima oleh akal. Maksud air kencing kok bisa menyembuhkan apa? Sakit perut. Tapi ini hadis, Pak. Ya jenengan percaya nggak percaya dulu nggih, monggo. Nggih. Tapi nanti lama-lama kalau kita mempelajari fikih ya ternyata ada. Jadi air kencing unta itu dan susunya itu bisa menyembuhkan penyakit perut. Kalau dulu Rasulullah ya, itu ketika ada sahabat yang sakit perut, itu juga ada yang menyembuhkannya dengan madu. Ya, ada sahabat sakit perut ngadu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ini saya sakit perut." Ishal itu mencret. Ya, mencret. Maka Rasulullah menganjurkan, "Wes kamu minum madu." Wes minum madu, Pak. Pulang lagi kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ya, ini perut saya masih sakit." Maka Rasulullah ngomong lagi, "Wes minum madu." Karena awake dhewe kan ora percaya, Pak. Ya. Wingi suwe madu tunggu li meneh iki janjane iki ngerjani kok piye. Wong sing wingi ora manjur saiki kok kon ngombe meneh. Akhirnya datang ketiga kali, "Ya Rasulullah, iki cek mencret ya Rasulullah." Ya, ini ngobatinya gimana? Wes minumlah madu. Sampai 3 kali baru pada saat itu penyakitnya itu hilang. Ya, penyakitnya hilang. Ini luar biasanya. Ya, ketika orang itu kok hanya percaya kepada Rasulullah, Allah benar-benar mengambil penyakitnya, disembuhkan. Ya, jadi tidak ada yang dipercaya kepada kita Bapak Ibu itu kecuali siapa? Allah dan Rasulnya. Ketika Rasul itu kok mengatakan ya tetap benar dan tetap sembuh. Ya, rata-rata kan kita ini ya senang dengan pengobatan yang instan, tidak percaya dengan pengobatan kadang tibun nabawi. Padahal pengobatan tibun nabawi itu dasarnya adalah wahyu. Maka segala penyakit itu kalau kita kok sesuaikan hadisnya sembuh. Gampang ngomong jenengan punya penyakit itu pengobatan yang dari wahyu. Salah satunya adalah bekam. Bekam itu pengobatan dari wahyu. Itu malaikat Jibril sendiri yang mengatakan kepada siapa? Rasulullah. Ketika Isra Mi'raj, Rasulullah naik ke langit, dikatakan, "Ya Muhammad, perintahkanlah umatmu untuk berbekam." Jadi bekam itu sangat dianjurkan minimal sebulan pisan. Ya, minimal itu sebulan sekali biar badannya itu sehat. Di 3 titik belakang, Rasulullah itu seringnya di 3 titik belakang, ya, bawah leher, kemudian 2 pundak. Ya, itu beliau seringnya di situ karena pusatnya sakit itu di situ. Atau di umum mugis yang ada di kepala atas ini. Ya, tapi ya harus digundul sih, Pak. Ya, rambutnya dikerok sih baru disedot, ya. Jadi Rasulullah itu kalau memberikan pengobatan itu mesti sembuh, mesti barokahnya. Sama dengan pengobatan dengan apa ini? Kencing unta dan susu unta. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Juga susu bangkai itu juga hukumnya halal, Pak. Jenengan ada kambing meninggal, ya, kemudian kok ada susunya, itu boleh diminum. Ya, susunya, Pak. Ya, kalau dagingnya tidak boleh. Ya, kalau susunya boleh. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin itu yang kami sampaikan. Semoga memberikan manfaat pada kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ini sampai nomor 10 ya. Insyaallah kita lanjutkan 11 12 ya pada pertemuan berikutnya. Monggo kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.